Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, ketemu lagi dengan ibu di sini ya. Hari ini kita belajar PPKN untuk kelas 11B ya. Untuk kelas 11 materi PPKN yaitu materi pertemuan ketiga tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang makna hak asasi manusia itu sendiri ya. Kemudian juga kalian mempelajari tentang substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, itu yang kemarin materi pada minggu lalu ya. Dan hari ini kalian akan mempelajari tentang kasus pelanggaran HAM ya, atau kasus pelanggaran hak asasi manusia itu apa saja sih, terutama yang di Indonesia. Kemudian faktor-faktornya ya. Yang pertama yaitu penyebab pelanggaran HAM ya, ini yang saya maksudkan tadi faktor, kemudian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Oke, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu terjadi tidak serta-merta seperti itu langsung terjadi, melainkan ada penyebabnya. Nah, penyebabnya di sini kita bagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal itu ada tiga. Yang pertama adalah sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Ya, tentunya kalian tahu ya, egois itu seperti apa. Artinya dia tidak memperdulikan orang lain, dia hanya mementingkan diri sendirinya, ya. Nah, untuk sikap egois ini, kenapa bisa menyebabkan pelanggaran HAM, ya? Nah, biasanya seseorang yang egois ya, dia cenderung menghalalkan segala cara supaya haknya dapat terpenuhi ya. Nah, bahkan caranya juga bisa dia lakukan dengan melanggar hak orang lain seperti itu. Misalkan dia mau uh, membeli sesuatu yang itu harganya mahal, tetapi misalkan dia dilarang ya, dia dilarang, kemudian dia bisa saja melakukan pencurian dan bahkan bisa saja melakukan pembunuhan seperti itu ya, bila kemauannya tidak diwujudkan ya. Nah, itu adalah orang yang egois. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kesadaran HAM ya. Nah, kenapa rendahnya kesadaran tentang HAM ini bisa menjadi penyebab ya? Faktor internal ini kan adalah faktor atau suatu dorongan yang untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri sendiri atau dari dalam diri pelaku pelanggar HAM ya. Nah, salah satunya dia tidak memiliki atau rendahnya kesadaran HAM ya, dia tidak memiliki pengetahuan tentang HAM. Dia tidak peduli apa itu HAM ya. Nah, biasanya pelanggar HAM yang seperti itu ya, dia tidak mau tahu ya, dia tidak mau tahu apakah orang lain itu memiliki HAM atau tidak, apakah HAM orang lain itu harus dihormati atau tidak ya, dia tidak mau tahu. Jadi sikapnya adalah tidak mau tahu, sehingga mengakibatkan atau muncul perilaku dari dalam dirinya untuk melakukan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Nah, kemudian yang ketiga adalah sikap tidak toleran ya. Nih ya, jadi ini adalah sikap egois, kemudian rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, ini merupakan faktor internal ya. Nah, kalian tahu kan istilah toleransi? Nah, toleransi itu artinya apa? Dia tidak menghargai, dia tidak menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain ya, sehingga dia, karena dia tidak menghargai, tidak menghormati tadi, maka dia bisa saja melakukan pelanggaran HAM seperti itu ya. Bahkan dia bisa melakukan diskriminasi dan sebagainya, melakukan sesuatu tindakan yang melanggar HAM. Kemudian juga faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, kalau faktor eksternal ini adalah faktor-faktor dari luar diri manusia atau diri seseorang yang melakukan pelanggaran HAM, atau bahkan sekelompok orang ya yang mendorong untuk melakukan pelanggaran tersebut ya.
Di antaranya ada 4. Nah, yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan, ya. Penyalahgunaan kekuasaan. Seperti ini ya. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ya. Di mana di dalam masyarakat itu tentunya ada orang-orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan ya, baik itu tidak hanya dalam kekuasaan pemerintahan saja. Misalkan dia sebagai direktur di suatu perusahaan ya, di mana dia memiliki kekuasaan dibandingkan anak-anak buahnya ya, dia bisa saja melakukan pelanggaran HAM ya. Artinya apa? Dia melakukan penyalahgunaan seperti itu. Dia tidak memiliki atau tidak peduli dengan hak-hak para buruhnya atau para bawahannya ya. Nah, bisa jadi itu menjadi faktor dalam pelanggaran HAM seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum ya. Nah, maksudnya di sini apa? Tentunya kalian tahu di Indonesia itu siapa-siapa saja yang menjadi para penegak hukum ya. Nah, sebenarnya kalau penegakan hukumnya itu sudah bagus ya, tetapi di dalam suatu penegakan hukum itu ada yang namanya aparat. Aparat itu adalah manusianya ya. Nah, jika aparat ini tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM, tentunya pelanggaran HAM bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja, dan juga bisa menjadi pemicu munculnya pelanggaran HAM seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, ini sangat berbahaya sekali, saya perlu tekankan pada kalian ya, di mana era sekarang adalah era teknologi yang kemajuan teknologi yang luar biasa ya. Mungkin kalian bisa lihat di video, entah itu di TikTok atau di YouTube atau di Facebook dan sebagainya ya, dimana banyak sekali video-video yang beredar ya dari kemajuan teknologi yang memberikan pengaruh negatif ya. Jadi pengaruh yang negatif tersebut ya, itu juga bisa memicu suatu kejahatan ya, memicu suatu kejahatan untuk melakukan pelanggaran HAM, misalkan penculikan ya, bahkan penipuan dan sebagainya ya. Berawal dari ditipu, terus ketemuan, akhirnya diculik ya. Kemudian bisa jadi juga dijual ya, penjualan manusia atau human trafficking ya. Semua itu adalah contoh-contoh dari pelanggaran HAM, dan itu juga dampak negatif dari kemajuan teknologi seperti itu ya. Dan tentunya itu adalah penyalahgunaan teknologi berikut ya. Oke, dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi ya. Ini faktor yang keempat, faktor dari eksternal ya. Nah, maksudnya apa? Nah, kesenjangan itu menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan tentunya ya. Tentunya juga ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dari perbedaan tadi, misalkan tingkat kekayaan, kemudian tetangganya ada yang iri dengan kekayaannya, dia sukses, akhirnya itu juga bisa menyebabkan niat buruk dalam dirinya ya. Niat buruk dalam dirinya, dia bisa melakukan pembegalan atau misalnya kan pembunuhan ya, pelecehan, perampokan dan sebagainya. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Oke, sampai di sini untuk faktornya paham. Jadi faktornya saya ulangi ya, ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Faktor internal ada 3, yaitu rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, sikap egois mementingkan diri sendiri. Kemudian kalau faktor eksternal itu ada 4, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi ya. Jadi jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di forum G-Class-nya ya. Nah, untuk part 2 yaitu pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, pelanggaran HAM di Indonesia ini banyak sekali ya. Mungkin kalian juga pernah melihat di TV atau di handphone ya, di YouTube, di Facebook dan sebagainya.
tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ya. Ya, jadi seperti yang saya tampilkan, meskipun di Indonesia itu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM, namun pelanggaran HAM ini banyak terjadi, apalagi zaman sekarang ya. Banyak sekali terekspos di media, baik media cetak atau media non cetak ya, media internet dan sebagainya ya. Kemudian pelanggaran HAM ini bisa juga dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri ya. Pelanggaran HAM tersebut merupakan cerminan yang telah terjadi kelalaian dan pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Nah, jadi ada kaitannya antara pelanggaran hak dengan kewajiban asasi manusia. Ya, jika kewajiban asasi manusia ini tidak dijalankan dengan baik, maka bisa saja pelanggaran HAM dapat terjadi ya. Nah, oleh karena itu, ya, pelaksanaan kewajiban asasi manusia ini ya harus dilakukan bersamaan dengan mendapatkan atau proses mendapatkan hak ya. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah menghormati hak asasi manusia orang lain, kemudian juga patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan meminimalisir atau bahkan menghapuskan terjadinya pelanggaran HAM apabila kita menghormati HAM orang lain dan menjalankan atau patuh pada peraturan perundang-undangan. Seperti itu ya. Oke, untuk tugas hari ini kalian carilah 3 contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kemudian tugasnya itu kalian tulis saja, misalkan kasusnya apa, kemudian di mana terjadinya, kapan terjadinya, kemudian ringkasan peristiwanya seperti apa. Ya, itu silakan kalian kumpulkan di kolom tugas G kelasnya ya. Oke, thank you very much for your attention. Ya, tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa kalau keluar kalian pakai masker ya. Saya lihat banyak sekali kalian kalau keluar tidak menggunakan masker. Mungkin kalian pikir masih aman-aman saja ya, tetapi corona ini masih ada ya. Jadi kalian jangan tidak waspada ya. Kalian harus tetap waspada sehingga kalian tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.